lagi. Semangat. Dan di sebelah saya ini sudah ada sahabat saya. Sangat berbakat. Ketika dia lahir, Mas Bams ya, bukan? Bukan. Mirip tapi jangan-jangan adiknya apa kembarannya Bam. Beda versi. Oh kalau Beda sana versi. Bam Samson, kalau ini Kalau ini Billy Billy. Simpson. Inisialnya sama. Sama. Iya sama ya. Sama. BS. BS. ya. Asal jangan barang second. Iya benar. Sebut apa saja. kabar, Bil? Ini Billy Baik. sebut saja dia BS. Kriminal. Sebut saja dia Mawar. Bil, dia dengar-dengar katanya lagi ada project di Amerika, apa rekaman atau apa sih? Oh, jadi beberapa waktu yang lalu Billy diundang buat apa ya preview sebuah akademi musik baru yang dibuat oleh beberapa legenda musik di dunia yang Siapa kita aja? kenal. Salah satu siapa? Ada yang satu ada yang namanya Walter Afanasieff. Itu kalau itu Billy juga nggak tahu sebenarnya, cuman pas Wikipedia kaget. Ternyata dia itu yang nulis My Heart Will Go On, lagu Go to Distance, Wah, One hebat, Sweet hebat. Day, Beauty and the Beast. Dia semua yang bikin lagu A itu. Whole New World, dia yang bikin, terus dia itu produsernya Mariah Carey untuk 10 album terakhir atau 10 tahun. Jadi emang legend banget deh. Dan nggak terlalu sebenarnya namanya nggak terlalu terkenal. Kita aja di sini nggak belakang tahu di layar, belakang layar dia berarti. Gak Ya. ngeh. Koki di dalam dapur gitu. Dia tuh suaminya Mariah Carey bukan? Bukan. Kalau nggak salah Mariah Carey produsernya kan suaminya. Itu Tony yang punya Sony. Oh tuh. Iya. Pasti tahu. Mantan tapi mantan. Jadi Mantan preview dulunya. di sana. Betul. Jadi yang bikin tuh bertiga, si Walter Afanasieff, terus pemain saksofon kesukaan kita semua Kenny G, Kenny G. dan Babyface. Ketemu langsung sama Fire. mereka itu nggak? Jadi Sempet nongol yang memilih dan memilah Siapa-siapa siapa yang pergi ke sana itu kebetulan yang milih Billy Babyface. Oh, Babyface. Itu ada dari beberapa negara yang Seluruh dunia. Jadi itu terbuka untuk orang-orang musisi-musisi muda dari seluruh dunia. Hebat Billy ya dipilih sama Babyface. Saya dipilih sama Babysitter. Pantesan nggak bisa Amerika. yang milih babysitter namanya Mbak Ija. Aduh keren Aduh, jadi sukses buat proyeknya ya berarti ya. Thank Ini you. kapan mau berangkat ke sana? Kalau berangkat ke sana lagi buat ini sih belum ada, masih nunggu Masih nunggu panggilan. lagi Tapi kalau berangkat ke Amerika sih nanti Oktober. Rame-rame. Ah seru banget ya. Emang kalau punya Bilangin golden voice sama begitu. Babyface masih suka bersin nggak? Iya, Dia suka bersin saya bersinan orangnya Babyface. Kayak kenal banget. Ketemenan sama gua di Amerikanya namanya Babyface. Namanya siapa emang di Dulu mah namanya Amit. Di Garut dulu. Garut. Sekarang banget. Oke, ini udah ada Billy di sini. Sekarang kita mau kasih tahu Billy dan juga kasih tahu sahabat pagi di rumah karena kita masuk dalam segmen. Tahukah kamu? Nah, ini ada artikel di mana musik itu ribet. Sorry, bukan musik itu bikin ribet. Musik yang ribet itu bikin cerdas ya. Masa sih? Saya siok orangnya. Saya orangnya siokan. Billy apa yang begini? Gak apa-apa, jantung sehat. Saya kalau orangnya siokan kan jadi masa sih gitu aja. Saya kalau bertanya-tanya gitu dalam sanubari ya. Jadi benar, musik ribet itu bikin cerdas. Bener nggak menurut Billy? Yang pasti musik ribet bikin pusing. Biasanya ya. Biasanya. Tapi ini bikin cerdas. pusing yang menjurus Positif. Kepintaran, kepintaran. Pinteran. Mungkin. Iya, karena mulai sekarang ini kita kasih tahu nih, jangan sembarangan meledek mereka-mereka yang terbiasa dengar musik Musik Korea Korea. atau Prancis atau India. Oh. Karena justru ketika mendengarkan musik-musik berlirik bahasa asing tersebut, mereka mendengarkannya jadi jauh lebih pintar. Padahal kita nggak ngerti tuh ya. Iya. Jelimet. Tapi ya Tapi akhirnya jadi- kita jadi belajar dengan begitu, jadi kita, oh iya ini begini, ini begini. Dan fakta ini berdasarkan penelitian yang dibuat oleh University of London. University of London. Jika ya. dibandingkan dengan mereka yang belajar bahasa asing hanya lewat buku atau media pendengar dialog, mereka yang suka mendengarkan musik berbahasa asing terbukti mendapat nilai 41% lebih tinggi saat ujian maupun menerjemahkan. Berarti mulai sekarang coba deh dengerin musik-musik yang lu nggak ngerti. Karena ribet.
Iya. Bisa bikin pinter Karena kan. itu kan merangsang otak kita, Merangsang motorik kita di sini kan. otak, Iya. kan? Kalau musik Prancis tuh mungkin maksudnya musik klasik kali ya. Klasik. Yang saya klasik. sering dengar, yang Billy sering dengar tuh kalau ibu-ibu lagi hamil, Hamil, harus denger musik Mozart, klasik. Betul. Beethoven, gitu kan didengerin. gitu-gituan deh. Betul. Jadi Iya. katanya kalau anak Merangsang otak, kan? di dalam perut didengarkan musik klasik bisa jadi pinter. Katanya begitu. Nggak ada Merangsang salah. otaknya mungkin ketika kan ada fase-fasenya ketika lagi hamil kan ada umur berapa bulan lagi sedang pembentukan otak. Iya. Diperdengarkanlah musik-musik. Waktu itu bapaknya yang nyanyi ya. Mudah-mudahan anak saya tetap pinter ya. Bapaknya kan klasik juga. Wah, klasik banget. Vintage. Wajahnya vintage. Jadi alasannya musik merangsang otak dan lahirlah kondisi sangat sadar yang membuat pikiran jadi lebih mudah menerima informasi terbaru apapun. Nah, seperti itu ya. Beberapa struktur musik tertentu juga memang bikin otak itu menyimpan bahasa-bahasa dan mengeluarkannya ketika dibutuhkan. Jadi bahasa-bahasa kalbu, bahasa musik, bahasa dalam jiwa itu bisa dikeluarkan sedemikian rupa ya. Ya, tapi nggak juga semua jenis bisa menolong. Semua musik itu bisa menolong loh. Nggak semuanya juga seperti itu. Misalnya, Kayak misalnya dengan lagu-lagu instrumen atau bunyi vokal yang ramai, biasanya malah mengganggu kemampuan kepala menerima bahasa baru. Oh, Ya. yang terlalu crowded. Musiknya nggak ada, cuma berisik. Itu juga bisa. kita memang harus memilah dan memilih betul apapun sekali. yang masuk di dalam kehidupan kita. Betul sekali. Betul. Betul Kayak sekali. misalnya Mario Teguh. musik klasik seperti Mozart, Vivaldi Beethoven. atau Beethoven. Nah, udah cuma itu aja yang bisa bikin kepala kita Kepala jadi berisi ya. ya. Ada juga Ada yang lagi lain, nih yang kan? pasti pernah dengar. Neng nong neng nong neng nong neng neng nong. Wah. Nong neng nong neng. Musik-musik Nong neng nong Beethoven. neng. For Alice kalau nggak salah. Ini ada beberapa tayangan tentang mitos dalam film. Mitos dalam film. Kayak Oh, misalnya oke. kloroform. Kloroform bisa langsung bikin orang pingsan. Kloroform itu apa ya? Nah, Pokoknya dalam kita lihat. film-film kriminal penjahat biasanya akan menggunakan kloroform untuk membuat korbannya Nah, pingsan. membius Ya, tuh. Nah. ya kan? Iya, ini iya, ini iya, mitos, iya, tapi iya. sebenarnya ya Ternyata nggak kenyataan segampang itu. Kirain teh lagi lap ingus. Biasanya kan siapin kloroform, cep digituin kan pasti kalau di film langsung pisan kan ya. Ternyata cara kerja si kloroform itu tidaklah semudah kayak di film-film. Dibutuhkan bahan kimia lain untuk bisa membuatnya berfungsi dengan cepat seperti ada di film. Iya. Justru yang membuat korban pingsan itu bukan kloroformnya, tapi karena dia kecekik, nggak bisa napas. Iya, Mas, udah keren ya. Nggak ada udara. Udah keren ya. Itu yang bikin dia Iya, pingsan langsung tuh itu. Lebih ke kayaknya kali. Atau mungkin bau banget. Atau baunya isu itu, bau banget. selain di kloroform dia taruh di sini. Atau kan diedit. Dia ada, belum tentu juga itu kloroform. Kita lihat aja bentuknya kloroform. Karena kalau didetailin lagi di zoom itu kos kaki. Dia udah bau banget, jadi pingsan orangnya. Ada juga tuh. Kalau di film kan kita kalau misalnya ada orang yang di rumah sakit udah mau mati, kasih itu defibrilator, kejut jantung. alat kejut jantung. Tuh, akhirnya dia berdenyut kembali. Tapi kenyataannya terkadang dalam sebuah adegan film kan memang ada adegan dramatis seperti itu kan ya. Ahli medis akan memakai defibrilator itu namanya ya untuk membuat korban kembali hidup. Kenyataannya defibrilator ini tidak bekerja jika jantung itu benar-benar sudah berhenti. Justru kalau jantungnya sudah berhenti justru nggak bisa dikembalikan lagi. Ya, Artinya jadi ini- bekerja jika seorang mengalami gagal jantung Betul. dan jantung mereka berdetak tidak beraturan. Itu masih bisa Baru digunakan. dikejutkan seperti itu ya. Kan biasanya kalau di film kan sampai gadisnya berhenti dulu terus Dikejutkan. kejut hidup lagi kan. Biasanya ada adegan seperti itu. Itu kayaknya kenapa dia goyang? Karena itu setrika, panas. Oh panas. Ternyata baru tahu juga saya tuh. Bentuknya kayak soalnya kayak sentrikaan. Iya. Persis sentrika. Mirip banget. Mirip banget kayak setrikaan. Itu Ada lagi nih, bagus. peredam suara pada senjata api tidak membuat suara tembakan jadi hilang. Kalau hobi nonton film action, ya ada banyak kan adegan tembak-menembak. Di sana biasanya Kasih kita peredam. akan familiar dengan peredam suara pada senjata api. Ini buktinya nih tuh. Masih kedengeran kan Masih bunyinya? kedengeran. Ternyata alat ini biasa digunakan oleh mata-mata agar suara tembakan tidak terdengar oleh orang lain. Tetapi kenyataannya peredam suara tidak benar-benar bisa membuat senjata api benar-benar tidak bersuara. Karena kalau caranya adalah tips yang lain kalau emang benar-benar pengen gak kedengaran suaranya. Jadi ketika Anda pasang peredam, itu yang yang mau ditembak itu dikasih tahu dulu. Kita mau nembak nih takut kedengaran suaranya. Tutup Tolong kuping. pakai tutup kuping gitu. Perhatian. Latihan. Saya mau nembak. Ada Udah tutup pernah belum kuping sih gitu. latihan nembak? Belajar latihan nembak? Wah, saya kalau nembak tuh nggak kena-kena, makanya masih sendiri sampai sekarang.
Itu mah nembak cewek. Mungkin pakai peredam, nggak kedengeran kan? Jadi Iya. orangnya nggak tahu. Nembaknya. Nggak tahu, Nah bener itu juga. peredam itu bener. Pokoknya kalau saya pernah latihan nembak Bang Andre. Pernah, Ternyata perempuan itu lebih instingnya lebih jago. Oh harus perempuannya nembak. Dia nembak. Beneran nih serius? Pakai tutup kuping kan? Iya. Biasanya suka pakai tutup Kencang kuping kan? banget. Waktu itu saya pakai senapannya yang AK yang gede sih. AK. Yang, Buset. maksudnya AK-48. Akabri. AKB48. Oh iya, kemarin ini ada kejutan spesial buat sahabat pagi. Iya. Singing in the car. Apa itu singing in the Ini car? ada salah satu item barunya dari pagi-pagi. Iya. Dan yang pertama kali adalah Billy. Pagi kita akan ngajak penyanyi-penyanyi Indonesia untuk nyanyi di dalam mobil sambil berjalan-jalan. Mungkin nanti juga akan dikembangkan. Misalnya orang yang hobinya nyanyi, karaokean di mobil juga bisa tuh. Kita pengen Oke. lihat ekspresinya mereka Seru. tanpa kita ketahui lagi direkam. Gimana pengalamannya, Bil? Seru, Bil? Seru karena apa ya? Jalanan Jakarta itu kan nggak mudah. Jadi nggak mulus juga. Iya. Jadi kita sambil nyanyi tuh goyangnya, goyang nggak cuma badan goyang, mobilnya goyangnya. Yang penting kamu nggak nyanyi sambil nyetir kan? Enggak. Aman. Oh itu nggak boleh. Nggak Itu boleh. bahaya. Temen saya juga waktu itu kan SMS-an sama saya, WhatsApp-an sama saya. Terus saya bilang gini kan, lo WhatsApp-an sambil bawa nyetir ya sambil di mobil ya? Kok lo tahu sih? Gue bilang, itu tulisan WhatsApp-nya goyang. Lagi di jalanan rusak ya? Gue bilang gitu. Iya kan goyang. Itu Karena gue bisa ikutin goyang, tahu. nyetir. Nah, jangan udah jangan. Iya, Itu jangan, bahaya. bahaya. Nah, untuk Singing in the Car pertama kali di pagi-pagi ini kita akan lihat penampilan dari Billy Simpson. By the way, makasih Billy. udah Thank hadir you. Thank di you ya. Pagi-pagi. Thank you ya. Sukses selalu. Pokoknya nanti kalau udah ketemu Babyface di sana sama Kenny G, salam dari saya. Siap. Bilangin, gue kenal banget ya. Iya, gue Amit, kenal banget sama dia gitu ya. Amit. Ya, salamin ya. Moga-moga udah nggak bersin lagi. Oke, kalau gitu sekarang kita akan lihat keseruannya Billy lagi nyanyi Singing in the Car. Ini dia. Sudah hampir 6 bulan kamu telepon aku setiap malam, ngomong terus tanpa diam, padahal aku sudah di awal. Oh yeah. Kirim message setiap waktu, gak dibalas malah kirim terus, bikin HP pun meledak. Kata kamu tenang sejenak, sayang percayalah, aku tidak akan bikin ulang. Yeah. Sayang dengarkanlah, hatiku hanya untukmu saja. Sabarlah, semua hanya sementara. Sebentar lagi kita bersama. Sabarlah, sabarlah, oh, sabarlah. Semua pasti ada waktunya. Aku tak akan kemana-mana. Sabarlah, sabarlah, kirimin message setiap waktu, gak dibalas malah kirim terus. Waduh guys, lihat tuh macet banget kota Jakarta ya. Kenapa bisa macet deh? Aduh, mungkin ini kurang banyak pengguna sepedanya. Kurang banyak pengguna sepeda, tapi ada solusi yang lebih bagus sebenarnya. Apa aja? MRT. MRT. Tapi kapan jadinya? Iya juga ya, kapan jadi? Ya, sabar aja ya. Sabar Ya, lah. kita hanya perlu bersabar. Iya. Sabarlah, semuanya